Kalau segi biaya, namanya siapapun kalau memang itu bisa mendukung kemajuan sepak bola, termasuk pemerintah mungkin bisa turun rembuk lah di sini. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia, masih bersama gue Rais Adnan. Dan kali ini ada tamu istimewa lagi nih yang akhirnya datang ke sini nih, ke kantornya Skor Indonesia. Itu ada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Bapak Ahmad Hadian Lukita atau yang akrab disapa Pak Lulu. Apa kabar Pak Lulu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih banget nih Pak Lulu udah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Siap. Di sini. Pertanyaan saya pertama mungkin gini langsung aja Pak Lulu. Udah kurang tidur berapa jam sejak ngurusin sepak bola? Selama Liga 1, Liga 2 berjalan memang kurang tidur. Kadang-kadang tidur di mobil kan. Iya. Nah, ini sekarang kebanyakan tidur nih. Oh, karena lagi berhenti nih ya? Lagi berhenti. Tapi sebetulnya ada kekosongan gitu yang biasa padat gitu kan. Dan makanya kita kembali bekerja sekarang. Wah, itu dia tuh. Ini dia nih, lagi mempersiapkan untuk kompetisi musim depan ya. Dan mempersiapkan secara tepat. Tapi sebelum kita ngomongin kompetisi musim depan, sebenarnya ada evaluasi apa sih dari musim lalu Pak? Kalau dari PT LIB sendiri? Ya, secara prinsip sih sebetulnya tidak banyak yang karena kita selalu buat laporan. Ya. Report itu setiap hari kita membuat laporan dari tim, masuk evaluasi ke saya, kita lapor ke PSSI dan setiap saat itu juga bisa dievaluasi. Jadi memang permasalahan-permasalahan yang di awal sudah kita bisa selesaikan, mencari solusi, tapi memang ada hal yang menjadi perhatian ke depan. Misalnya memang, tapi sebetulnya yang kemarin itu minor lah, bisa disebut minor. Saya harus mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Liga 1 berjalan sampai selesai, Liga 2 juga alhamdulillah sudah selesai lebih dulu. Tapi saya kira ini bukan kerja satu orang, kerja tim, termasuk media dari Skor ID juga ikut mensukseskan liga ini. Gitu. Iya. Kemarin banyak yang menyoroti soal wasit nih Pak. Apa yang nanti akan coba diantisipasi gitu untuk pengembangan wasit sendiri nanti dari PT LIB? Jadi perjalanan liga yang memang kita tahu liga itu kan berhenti kemarin. Tapi bukan berarti harus dimaafkan lah kalau ada kesalahan-kesalahan dari pengadil di lapangan. Yang jelas ini menjadi perhatian kita semua. Karena itu faktor yang paling menentukan kualitas baik tidaknya liga kan gitu. Jadi kalau semua sudah baik, kalau wasitnya memimpin kurang bagus, menjadi catatan kan gitu. Yeah. Tapi saya punya data statistik sebetulnya yang lagi dihitung betul. Sebetulnya sedikit juga sih sebetulnya keputusan wasit dari 306 pertandingan gitu kan mungkin. Ya tapi menonjol kan? Iya betul. Ada 1, 2 atau 3 keputusan kontroversial itu yang menonjol yang mengakibatkan kerugian. Gitu. Ini sebetulnya ranahnya PSSI. Iya. Tapi kami punya catatan gitu bahwa ingin ditingkatkan lah sebagai operator kan yang menggunakan operator kan gitu. Penugasan dari PSSI kita diskusi juga setiap saat. Yaitu termasuk yang dievaluasi antara saya kadang-kadang datang ke kantor PSSI, Pak. Dari catatan ini termasuk dari netizen, dari masukan-masukan yang langsung ke saya, ke tim juga. Nah wasit A misalnya gitu kan, ada kesalahan-kesalahan di situ. Nah ini juga jadi catatan PSSI untuk meningkatkan kualitas. Karena tentu nanti pada saat ada penyegaran lagi itu kan muncul nanti gitu kan. Gitu. Betul. Dan dianggap jangan dilakukan lah selanjutnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian kemarin dan ada datanya, ada filmnya, semuanya kan live juga kita kan. Itu bisa menjadi perbaikan ke depannya. Gitu. Oke. Bicara untuk kompetisi musim depan Pak, kapan mau dimulai rencana? Harapan kalau Pak Ketum sudah bikin statement kan tanggal 27. Tapi kita juga mencoba karena kalau bisa lebih cepat dari itu misalnya gitu kan. Tapi tidak jauh lah dari angka itu. Kenapa? Karena kita juga ingin kalau bisa lebih cepat bisa memanfaatkan waktu ke depannya. Jadi kalau dari depan sudah ada beberapa anggaplah constraint terutama di kegiatan-kegiatan timnas di internasional. Jangan sampai bentrok dengan liga lagi kan. Nah, itu kita juga belajar dari liga sebelumnya yang musim kemarin. Karena terlambat mulainya sehingga akibatnya ada kompromi terus kan di tengah-tengah itu. Mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi. Rencana mau pecah tahun lagi kan ini Pak? Sampai bulan berapa kalau misalnya memang 27 Juli? Tetap Maret sih. Jadi pertengahan Maret kita selalu melihat Ramadan itu menjadi titik sebelum Ramadan harus selesai. Gitu. Oh, oke. Oh gitu. Nah pramusimnya akan seperti apa nanti Pak? Nah ini yang menarik.
Pramusim itu menjadi tolak ukur ke depan karena ini salah satu banyak yang diuji coba di sini. Iya. Salah satunya adalah faktor penonton hadir di stadion. Betul. Jadi di situ kita harus lihatkan juga ke pemerintah, Pak, sekarang proposal kami ada penonton nih. Kalau penonton bisa baik memanfaatkan situasi ini, Liga insya Allah juga hadir penonton. Karena ini kan sebetulnya yang ditunggu-tunggu supporter. Bisa nonton klub kesayangannya di home-nya kan gitu. Nah ini tolong menjadi pemikiran kita semua, apalagi sampai ada friksi-friksi yang tidak penting gitulah, yang mengakibatkan pemerintah jadi berpikir ulang dengan kehadiran penonton. Saya kira kalau soal pandemi kan ini masalah kita semua yang mudah-mudahan sudah melandai kan. Iya. Gitu. Dan pemerintah juga concern, nah tentunya apakah di level berapa nanti ditentukan pada saat Liga bermain. Harapkan sih level 1 semua. Itu. Ya. Dan itu bisa 100% atau nanti mau bertahap lagi Pak? Proposal kita sih 100% sih. 100% ya? Ya. Oke, 100% penonton. Ya. Format berarti home away lagi? Untuk di Liga 1. Proposal kita juga home and away jadi. Home and away jadinya. Wah ini dia nih, pasti bakalan seru nih karena banyak tim-tim baru juga, stadion-stadion baru nih Pak. Nah ini dia nih, kalau munculnya stadion-stadion baru, mungkin siapa aja yang nanti bakal maksud saya diverifikasi ya stadionnya? Semua yang mengajukan akan kita verifikasi. Tentu pekerjaan lebih berat kan kalau home and away. Kalau ada 18 klub mengajukan berarti 18 stadion akan kita verifikasi. Mungkin juga ada satu klub atau 2 klub yang mengajukan 2 stadion. Jadi lebih dari itu, minimal 18. Kalau dulu waktu kita mengadakan per seri kan kita yang nentuin stadionnya. Hanya 5 di daerah Jakarta, Jawa Barat, berarti kita hanya 5 stadion verifikasi. Ini tim juga lagi menyiapkan siapa saja yang punya kompetensi untuk verifikasi. Karena kan waktunya juga mepet nih gitu. Iya, cuman kurang dari 2 bulan ya? Iya, betul. Kurang dari 2 berarti harus keliling Indonesia kan? Iya. Kalau pramusim memang mau rencana bulan apa Pak? Rencana bulan Juni kita mencoba format seperti Piala Menpora. Apakah kota-kota akan dicoba dipilih di mana kota yang paling memungkinkan untuk menjadi tuan rumah nanti kan. Dan yang waktu Piala Menpora kan misalnya contoh Surabaya tidak main di Malang misalnya, itu jadi harus kita perhitungkan juga karena masalah rivalitas lah. Bandung kan dulu juga kemarin tidak main di Persib, tidak di Bandung, tidak di Jakarta, tidak di mana. Nah ini kalau jadi tuan rumah berarti klubnya akan main di home-nya. Itu nanti. Misalnya kita pilih Surabaya, ya Persibaya main Surabaya. Gitu. Karena mereka yang menjadi LOC-nya nanti. Gitu. Tetap ada klub Liga 2 yang akan disertakan seperti kalau lihat, nah ini kita sedang berkomunikasi dengan klub bahwa kesiapannya bagaimana kan. Kan ini juga menyangkut mereka sudah siap dengan pemainnya. Dan kita harapkan semua klub Liga 1 ikut. Berarti ada 18. Kalau 18 kan kalau dibagi 4 berarti 45 kan gitu. Nah, apakah kita perlu tambah 2 misalnya untuk jadi 55. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Atau memang betul ternyata ya, animonya lebih kurang dari situ, apakah kita jadi menambahkan dari klub Liga 2? Ini juga yang jadi kita pertanyakan, klub Liga 2 sejauh mana kesiapannya kan gitu. Karena mereka bicara kick off kan pasti 1 bulan setelah Liga 1. Iya. Kalau saya tanya beberapa klub sih belum merekrut pemain gitu. Walaupun ada yang existing ya, gitu. Tapi secara utuh saya kira belum. Even itu klub Liga 2 yang cukup besar lah gitu kan gitu. Mereka berharap ada kepastian dulu tanggal baru merekrut pemainnya. Iya. Nah, Pak, ngomong Liga 2 nih Pak. Liga 2 itu bakal dibuat format seperti apa? Apa sama kayak kemarin? Gini, ini yang kita pertimbangkan soal jumlah pertandingan. Jarak yang cukup jauh karena memang Liga 2 kalau dibagi 2 wilayah contoh itu kan jadi 14. Nah, 12 atau kan 24 tim. 28. Oh, 28 ya. Oh iya. Kan naik 8 turun 4. Iya, betul. Dari Liga 3 naik 8. Nah, ini kan pertanyaan kita juga diskusi juga sama klub Liga 2. Sanggup nggak kalau 2 wilayah? Karena ini menyangkut ujungnya ke biaya. Benar. Mungkin klub Liga 2 yang cukup besar dan sudah mapan siap, tapi belum tentu kan. Jadi pertimbangannya ke sana juga. Jangan sampai kita adakan malah terus kalau mesin tuh ambrol di tengah jalan. Jadi bukan berarti kita egois nih sekarang. Ya udah 2 wilayah ternyata berat buat klub. Atau 4 wilayah malah ternyata mereka menyatakan terlalu sedikit. Nah, ini lagi cari formula yang paling tepat lah di antara itu. Tetap ada babak 8 besar lagi berarti nanti. Kalau kalau memang menjadi dibagi 4 kan. Tapi kalau 2 wilayah kan berarti tinggal siapa yang nanti. Karena double round robin juga nanti di situ. Oke, berarti bisa jadi langsung 4 besar. Bisa begitu gitu kan gitu. Nanti kan kita pilih nanti yang 2 teratas akan naik ke Liga
playoff-nya Liga 1 kan nanti dipilih 3. Iya benar. Seperti itu. Wah ini dia nih menarik nih. Liga 2 justru malah lebih akan ramai. Lebih seru sebenarnya. Iya banyak klub tradisional juga yang akhirnya. Ya tantangannya begini Pak Rais. Liga 2 itu sudah kita jalankan di musim sebelumnya kan dengan cara seperti Liga 1. Iya. Dengan tampilan yang menarik, stadionnya bagus. Benar. Nah, disiarinnya banyak lagi. Tuh, udah hampir semua live. Iya. Kayak hanya satu kalau nggak salah nggak live. Saya harapkan semua akan live lagi. Tapi yang lebih penting dressing di stadionnya gimana gitu. Karena stadion Liga 2 kan beda. Kalau memang menjadi home and away-nya mereka kan gitu. Ini lagi kita pikirkan tetap harus lebih menarik minimal sama dengan yang musim kemarin atau lebih baik dari itu. Itu sih tantangan karena Liga 2 sponsornya masih belum banyak ya Pak? Sebetulnya ada beberapa tapi secara keekonomian belum lah gitu. Ini yang tapi mudah-mudahan gara-gara musim kemarin ini lagi ngobrol-ngobrol nih. Gitu. Wah ini dia nih kita tunggu nih. Nah Liga 1 sponsornya gimana Pak? Tentu yang existing kita tawarkan. Oke. Sebagai karena kita udah bekerjasama dengan baik, lancar menurut kami dan kalau dengar dari partner juga oke. Tinggal angka nih gitu kan gitu. Kalau tapi kan kita nggak bisa mepet-mepet kan gitu. Nah ini lagi didiskusikan, mudah-mudahan lah sudah ada keputusan segera. Ngomongin soal angka, butuh biaya berapa Pak untuk Liga musim depan? Saya lagi dihitung, semua lagi dihitung oleh tim kompetisi dan tim keuangan. Tapi kalau kita coba refer ke tahun kemarin atau ke musim yang sebelumnya, bukan tahun kemarin yang sebelumnya, itu sekitar 450-an sampai 500 lah gitu, atau 400 sampai 450 lah gitu. Itu khusus Liga 1 aja ya? Liga 1 saja. Liga 2 itu sekitar 80-90 lah gitu. Oh 80-90 ya Liga 2? Karena semua dibiayain oleh kita kan secara ininya ya. Dengan jumlah klub yang lebih banyak ini pasti kan akan lebih bengkak Pak? Atau gimana? Nah ini yang jadi perhitungan kan dari segi kalau yang namanya pertandingan makin besar kan biayanya makin besar. Atau makin banyak biaya makin besar. Klubnya sendiri juga sama. Nah, yang perlu dipertimbangkan kan penontonnya akan hadir nanti. Bisa nutupin nggak gitu di situ. Itu yang lagi dihitung oleh mereka juga. Jadi klub-klub Liga 2 yang punya fan base-nya bagus, saya kira sih aman Pak. Kalau datangin setengah pertandingan ada penonton, kita bisa ada pemasukan kan gitu. Saya kira juga harus dihitung gitu. Nah, yang menjadi salah satu keinginan juga dari banyak orang, banyak pihak di stakeholder sepak bola Indonesia adalah terkait dengan VAR nih Pak. Hitung-hitungannya seperti apa VAR ini? Katanya ya kalau Pak Ketum kemarin kalau dalam statementnya kita pengen upayakan tahun depan, bukan musim depan dia bahasanya. Kalau musim depan kan berarti Liga 1 mulai langsung pakai gitu. Tahun depan karena mengacu kepada Piala Dunia U20 2023 kita bakal gunain itu juga tuh. Nah ini gimana nih Pak? Sebetulnya kan ini masuknya teknologi untuk perwasitan itu ada di PSSI juga. Nah, kemarin sebetulnya dari awal liga kan kita sudah diskusi ke sana semenjak ada beberapa keputusan kontroversial lah. Ini jadi perhatian kita semua. Nah, ini juga dari tim LIB ada beberapa orang ngobrol dengan tim PSSI di komunikasi sana sini. Harapan saya waktu itu kan musim ini. Dan saya sudah bikin statement sebetulnya. Kalau segi biaya namanya siapapun kalau memang itu bisa mendukung kemajuan sepak bola termasuk pemerintah mungkin bisa turun rembuk lah di sini. Jadi bukan constraint-nya bukan di biaya. Betul, SDM-nya Pak. Nah, itu. Sementara wasit kita itu yang sudah evaluasi itu yang punya license FIFA aja nggak banyak. Sementara untuk VAR minimal satu pertandingan ada 16 orang. Ada asisten VAR-nya aja ada 3 kan, ada wasit VAR-nya 1 gitu, asistennya 3 yang mengoperasikan software. Termasuk berbagai macam di situ. Belum yang wasit di lapangan hijaunya. Harus juga license FIFA juga. Gitu. Jangan-jangan nanti malah jadi impor wasit lagi karena ada VAR ini? Kalau keinginan saya bukan begitu malah gitu. Jadi kalau bisa segera sekolahkan wasit kan gitu. Nah biayanya cukup besar juga ternyata. Jadi biaya satu orang misalnya 300 juta lah gitu. Mau berapa orang sih? Kalau pertandingan berjarak tertentu seperti Liga 1 yang cukup jauh. Berarti kan butuh kalau dihitung kan berarti sekian kali 300 juta. Wah, itu kembali soal biaya kayaknya ya udah FIFA juga saya yakin mau bantu lah gitu kan gitu. Karena katanya sekarang IFAB juga lagi bicara yang versi light-nya, versi ringannya VAR. Saya baca artikel bahwa mereka lagi mempersiapkan itu untuk bisa mendukung liga-liga yang anggaplah masih negara berkembang lah gitu. Benar, beda dengan negara maju kan. Di ASEAN aja kan baru 1. Thailand cuma mampu setengah musim kayaknya kalau saya nggak salah. Akhirnya
ngos-ngosan juga. Kan, ngos-ngosan juga. Jadi mungkin infrastruktur stadion juga jadi berpengaruh. Ya, jadi benar. Standarnya untuk VAR itu juga saya udah baca dokumen apapun tentang VAR ternyata butuh stadion yang memadai. Karena untuk menempatkan kamera yang juga harus nggak cukup megah doang, tapi harus fungsional. Betul. Jadi banyak PR-nya lah gitu di kita. Tapi jangan pesimis nih, kita harus pelan-pelan. Kalau saya malah justru ngelihatnya akan sulit ya kalau misalnya memang ngejarnya di SDM ya Pak, karena ya butuh banyak tadi seperti yang Pak Lulu bilang. Nah, ini kan berarti kalau kita mengandalkan SDM yang ada kan. Saya sebetulnya pengen mengajak nih, kan tidak harus orang yang memang ada di wasit sekarang. Siapa, kan ini satu pekerjaan loh. Ya. Dan menurut saya lagi ya pribadi, tapi itu tergantung orangnya lagi. Profesi wasit menurut saya sudah oke. Hitung aja. Sekarang 10 juta ya Pak? Ya. Per pertandingan lah ya. Kalau sebulan dapat 4 pertandingan. Iya. Ya tinggal bersaing dari segi kualitas ada membuat keputusan sama fisiknya bagus kan. Semakin tua kan semakin nggak kuat misalnya gitu lari ke sana kemari. Tapi yang jelas ini sebetulnya pekerjaan yang menjanjikan loh. Yeah. Anda bicara sepak bola bukan hanya bicara jadi pemain, bisa jadi pelatih, bisa jadi apapun, termasuk jadi wasit. Ayo sama-sama yuk jadi wasit yuk gitu. Kan orang Indonesia tuh pinter-pinter kok, ya kan? Indeks orang pinter di Indonesia mungkin kita juga tahu. Yeah. Cuman pada saat masuk ke dunia pendidikannya malah jadi menurun kan. Benar. Nah ini pola pendidikan wasit menurut saya itu juga termasuk yang menjadi perhatian kita semua. Kalau perlu dibuka nih syarat-syarat jadi wasit itu kan kita kadang-kadang nggak tahu ya khusus wasit kapan. Yeah. Nah itu kan ada di Asprof kadang-kadang. Asprof lebih terbuka lagi cara rekrutmennya, harus memilih, harus seleksi, ada prasyarat misalnya gitu kan, tidak semua orang juga berbakat jadi wasit. Yeah. Ada yang senang, ada yang memang mencari kehidupan di situ kan. Saya kira menjanjikan loh, dan nggak harus sekolah tinggi-tinggi kan. Iya. Tinggal mau bayar kursus wasit misalnya untuk level D berapa, kalau C1 berapa, C2 berapa. Gitu. Nah ya, ini yang menurut saya kita harus sama-sama nih menginformasikan ini ke publik. Iya. Ayo sekolah wasit karena wasit ini diperlukan gitu, menjaga kualitas sekolah. Itu lapangan pekerjaan baru. Nah, saya punya job list di LIB aja mungkin ada sekitar 30-40 job yang sebetulnya orang nggak tahu ngerjain apa. Di LIB itu ada venue delegate, ada urusan ini, ada urusan itu, termasuk di media ada berapa, di urusan PR ada berapa, di urusan marketing ada berapa job lagi, di urusan keuangan ada. Jadi sebetulnya ini harus kita buka. Saya sih pengennya buka Soccer Institute nih gitu. Wah, ini dia Soccer Institute. Termasuk media kan? Media juga kalau yang spesifik bola kan juga ada dong, harus beda dengan politik, beda dengan teknologi atau apa. Betul. Iya, itu dia tuh lapangan pekerjaan baru jadi wasit. Walaupun kemarin banyak wasit muda juga kan yang dipromokan ya Pak. Banyak. Ya. Banyak ya. Nah itu mumpung ini ayo bersaing di situ lah. Gitu. Iya benar. Gitu. Pak, melihat dengan stadion-stadion baru nih Pak, ada Banten International Stadium, Jakarta International Stadium gitu. Kalau Pak Lulu ngeliatnya seperti apa sih dengan hadirnya stadion-stadion baru itu? Saya menilai sangat positif, karena artinya kan ini menjadi tempat untuk bisa salah satu unsur percepatan sepak bola nasional kan. Bayangkan kalau di Indonesia malah yang tadinya jadi stadion malah jadi nggak ada, ini sekarang tumbuh. Termasuk saya dengar juga di beberapa daerah membuat lapangan-lapangan latihan kan. Dan itu juga bisnis bagus loh gitu. Benar. Jadi ayolah, sepak bola ini udah jadi industri. Manfaatin oleh semua bisnismen, termasuk artis juga masuk ke situ kan juga ternyata menarik di situ. Katanya ada orang artis menyebut saya udah cemplung sekian puluh miliar mungkin, nah tapi untungnya juga gede loh di situ kan. Gitu. Cuman nggak disebutin gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita pintar mengelolanya, saya yakin lah. Bola itu baru dibikin, ada orang mau tahu ada lapangan bola akan dibangun udah daftar kok. Gitu. Di Bandung itu dekat rumah saya ada 8 lapangan sepak bola di Batu Nunggal. Saya selalu lewat nggak pernah berhenti tuh orang main bola. Iya benar. Mau hujan, dan sekarang yang paling menarik ada sepak bola wanita yang selalu latihan di situ. Nah itu dia tuh. Saya kira bagus lah bola ini. Gitu. Iya benar. Makanya kenapa saya masuk ke bola. Wah ini dia nih penggemar F1 nih kalau tahu nih. Nah Pak, kalau fenomena artis masuk ke sepak bola, Pak Lulu melihatnya seperti apa? Ini juga menjadi satu ini ya, fenomena tersendiri. Jadi kenapa sih artis ikut gitu kan? Mungkin di situ ada exposure juga. Kan bicara artis bicara exposure dong. Salah satunya TV. Bola itu adalah kalau kita bicara lebih tinggi adalah media kan gitu.
tempat orang mengekspresikan sesuatu, ada produk di situ, ada sponsor, ada pemainnya, talentanya di situ, termasuk juga mungkin ada orang yang seneng adrenalin kan di situ. Mungkin artis juga sekarang lihat, wah kalau cuma bikin konten udah nggak adrenalin, ayo deh masuk di bola. Katanya ya jantungan, tekanan darah meningkat sedikit nggak apa-apa lah di bola kan gitu. Karena mengelola klub, mengelola pemain, mengelola itu kan juga nggak gampang. Gitu kan. Itu dia tuh. Emang satu fenomena baru sih Pak. Dan banyak muncul ide-ide baru malah ya Pak yang inovatif ya. Saya kira sih ini kan sekarang udah zaman digital kan. Kan tidak bicara jual konten. Ada NFT, ada kripto. Nah, itu dia. Ada blockchain, ada apa. Ya kenapa gitu. Anak muda sekarang kan walaupun itu orang nyebutnya irrational business nih. Tapi ya itu it happen gitu di ya kayak bicara saham kan tahu naik turun. Benar. Ya ada yang mengerjakan atau menggorengnya lah kalau bahasa, tapi ini positif ya. Saya kira juga di situ orang yang udah punya uang, ayo deh main di bola gitu. Banyak kok saluran untuk bisnisnya banyak kok. Gitu. Kalau saya lihat sih sejujurnya saya sebut ini masih gunung es nih. Yang muncul nih baru ke atasnya doang yang jadi bisnis. Padahal di bawahnya juga masih banyak bisnis yang belum digali kan gitu. Iya. Mungkin Pak Rais bisa tanya lah karena saya juga kebetulan kan aktif di Asprof juga kan. Sekolah sepak bola atau SSB itu banyak betul. Wah itu sih luar biasa. Liga top skor aja ngantri banyak kalau nggak dapat jatah. Coba harus disalurin dong dengan adanya banyak kompetisi. Artinya kompetisi makin banyak, di situ perlu wasit makin banyak. Iya. Perlu match commissioner makin banyak. Jadi sebetulnya muncullah job-job yang itu semua jadi bisnis gitu. Benar-benar. Dan di situ perputaran ekonominya besar banget. Nah itu harus diakui kan kita sekarang menyelenggarakan liga dengan kondisi pandemi aja saya hitung total sekitar 1,75 triliun. Kalau normal 3,5 triliun. Dengan catatan willing to pay-nya masih sedikit kan. Kita sebut harga tiket masih 50.000, 70.000. Di luar negeri jual tiket 2 juta, 3 juta rupiah kalau dirupiahkan dengan pertandingan yang anggaplah level biasa, tapi level yang big match bisa 10 juta kan gitu. Tergantung tempat duduknya di mana. Bayangkan dengan kondisi sepak bola Indonesia yang penggemarnya katanya 70% senang bola. Tapi kan orang juga pengen nonton ke stadion, pengen nyaman dong. Mau bayar, misalnya contoh saya juga LIB pernah bikin riset katanya gitu. Saya juga baca datanya. Ternyata yang bayar itu anak SMA atau SMP, SMA setelah kuliah dia nggak mau nonton bola lagi. Ini kan harus di-guide balik lagi ke stadion kan gitu. Kan bicara bola atau nonton bola bukan hanya nonton di stadion. Bisa masalah kulineri di luar, bisa bikin apapun kan. Kan orang senang ke stadion tuh karena crowd-nya kan. Kalau nonton yang lebih detail datanya sih kita nonton di TV. Benar. Tapi kalau nonton ke stadion kan kita pengen ketemu temen, pengen teriak-teriak pada saat break, ngopi dulu gitu kan. Happy, kalau menang mungkin, kalau kalah nangis di stadion kan itu juga satu kejadian yang buat mereka jadi hidup lah gitu. Benar. Banyak gitu. Pak, ngomongin bursa transfer nih menarik banget klub-klub. Cepet banget pergerakannya dibandingkan kalau musim lalu agak-agak ya landai gitu. Tapi di akhirnya sekarang cepet. Terus batas waktunya sampai kapan ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Ada memang ya dihitung. Yang jelas memang ada tanggal tertentu nanti jendela transfernya. Tapi yang jelas begini. Saya lihat kok cepet banget kan gitu. Artinya Liga 1 yang kemarin berjalan anggaplah sudah menjadi aktivitas yang bisa dipercaya oleh stakeholder kan gitu kan. Jadi kalau percaya artinya kan kita harus lebih meningkatkan lagi. Harus lebih cepat ngambil potensi-potensi pemain. Kalau nggak diambil orang kan gitu. Jadi rebutan nih. Memang keluar tahu-tahu di hari pertama setelah liga selesai muncullah. Dan itu bukan pemain biasa-biasa saja kan gitu. Saya juga kaget sendiri gitu. Oh, lo kok tahu tuh nongol ini, pasti nih rame nih. Betul, ternyata udah. Malah kalau Anda tidak mengumumkan sesuatu, supporternya yang teriak-teriak kan. Welcome-nya kapan nih? Yang ada hatur nuhun, terima kasih, selamat tinggal. Mari kita ketemu lagi, yang welcome-nya belum nih gitu kan. Padahal mungkin klub-klub sih sudah persiapan. Pasti kan diam-diam juga sudah bikin deal-deal dengan pemain-pemain. Tapi yang menarik, artinya dari segi kualitas pemain mungkin ada peningkatan. Pendapatannya juga pasti meningkat dong. Nah ini saya pengen dari bawah juga segeralah ikut nih ingin jadi pemain bola profesional nggak gitu kan. Yakinlah musim depan mungkin ada yang udah digaji atau dibayarnya double. Dari klub A tahu-tahu ditarik ke klub B ditawarin double. Masa nggak mau misalnya gitu kan. Artinya kan itu income yang juga menjanjikan untuk keluarganya, untuk kehidupannya. Ya tentu untuk popularitas kan gitu. Dengan memanfaatkan
platform digital lagi kan gitu. Di luar bola aja mungkin dia bisa bikin bisnis juga. Tapi yang jelas di sini klub-klub artinya saya merasa trust gitu terhadap PSSI LIB untuk menyelenggarakan tahun depan dengan jadwal yang lebih terukur gitu kan gitu. Karena waktu Liga ingin semua menghentikan Liga 1, ingat kan waktu kita kena badai? Iya. Yang saya perhitungkan atau pertimbangkan, kalau Liga berhenti, urusannya adalah nanti pemain ada masalah dengan klub. NDRC lagi. Ya. Kan saya dapat limpahan yang tahun 2019, 2020 kan? Iya benar. Banyak masalah nih, padahal timnya sudah siap, tapi ternyata ada masalah di pengadilan yang ujung-ujungnya kalau ini nggak beres, nggak bisa ikut Liga kan? Liga, betul. Karena itu sudah jadi komitmen semua. Nah artinya, makanya kita waktu itu ngotot jangan berhenti. Dengan segala cara tentu dengan tetap mengamankan prokes ya. Tapi kalau diberhentikan urusannya banyak nih gitu. Oke. Nanti pengadilan lagi, urusan lagi kita ngejalanin urusannya cuma mumet untuk urusan yang begituan kan gitu. Iya. Mudah-mudahan ke depan lebih clear lah. Siapa sih Pak dari data DLIB klub yang paling boros musim lalu dan paling hemat musim lalu? Kebetulan kita sebetulnya punya kontraknya semua kan. Karena satu lampiran pemain, cuman memang kita tidak concern ke situ. Karena itu urusannya cuman kalau ada apa-apa, ternyata APPI bisa meminta lampiran kontraknya bisa kita sampaikan. Karena kadang-kadang pemain nggak pegang, kita yang pegang malah. Iya, itu dia tuh. Jadi kita punya repositori untuk menyimpan data-data itu. Tapi kita tidak concern ke angka. Yang penting clear nggak kontraknya kan gitu. Oke. Jadi ya mohon maaf saya nggak bisa. Pak, aturan regulasi pemain asing terutama dan juga pelatih asing di Liga 2 apakah tetap masih berlaku seperti musim lalu? Kalau yang saya tahu memang belum ada pembicaraan detail di PSSI soal itu. Kan regulasi ada di PSSI. Walaupun katanya di AFC bisa 5+1 gitu kan sekarang. Iya, betul. Itu juga pasti jadi pertimbangan PSSI untuk menentukan nanti regulasinya seperti apa. Karena pada saat nanti tim ini menjuarai liga terus nanti main di AFC kan harus sama dong. Harus sama. Itunya atau sepadan dengan klub-klub lain yang dari Asia kan gitu. Angka 5+1-nya. Tapi itu juga sebetulnya bukan kita sih, ranah LIB kan cuman regulator kita mendapatkan data dari regulator harus menjalankan regulasi seperti ini, ya kita mainkan. Ya kita tinggal menjaga aja regulasinya jangan sampai dilanggar kan gitu. Oke, itu dia tadi. Scorer udah banyak banget nih yang kita bahas. Wow, terima kasih banyak Pak Lulus sekali lagi buat waktunya. Thank you banget Scorer. Sudah menyaksikan konten kopinya kali ini. Kopinya enak ya? Minum dulu. Pokoknya kopi harus masuk. Kopinya enak. Oke, Scorer thank you banget udah menyaksikan konten Lirik Sepak Bola Indonesia kali ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya dan pamit.